Nomor 10, jika hambatan dalam diganti dengan 2 ampere. Oh, berarti ini ya, hambatan dalam itu ini ya, diganti jadi 2, kok 2 ampere, 2 ohm maksudnya. Selisih arus awal dan akhir. Nah, kita lihat tadi, yang awalnya yang ketika 1 ohm, itu kan I-nya kita dapat 4 ampere kan. Nah, sekarang yang akhirnya kita cari, kan tadi R totalnya itu adalah ini kan, R1 tambah R paralel ditambah R kecil. R1-nya kan 1, R paralelnya tadi totalnya 1 kan. Sekarang ini diganti jadi 2 ohm. 2, berarti ini dapatnya 4 ohm kan. Nah, untuk mencari I-nya berarti V per R total. Berarti V kita kan 12 dibagi dengan R total kita adalah 4. Jadi dapat 3 ampere. Nah, berarti selisihnya itu adalah awal kurang I awal kurang I akhir. Ya kan? I awal itu adalah 4 dikurang 3, berarti dapatnya 1 ampere. Nah, jadi jawabannya yang A. Oke, adik-adik paham ya? Jadi buatnya itu dalam rapi-rapi ya, berurut gitu, biar nggak pusing ya. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, kita lanjut ya, nomor 11. Di sini soalnya adalah keenam alat listrik dalam tabel tersebut dirangkai secara paralel lalu dihubungkan dengan sumber tegangan. Diketahui arus yang mengalir pada setrika adalah 1,2. Nah, dia dihubungkan paralel ya. Kalau dihubungkan paralel itu otomatis dia adalah apanya sama, apa namanya tuh, tegangannya sama ya. Berarti ini 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ini kita kasih lampu, radio, kipas angin, televisi, setrika, kulkas. Nah, artinya kalau dia paralel itu tegangannya sama ya, V-nya sama. Nah, kan yang diketahui setrika. Setrika itu dapat I-nya adalah 1,25. Nah, bisa kita cari V setrika ya. V setrika itu adalah I kali V setrika itu adalah kita hubungkan dengan daya, karena di sini kan diketahui daya. Daya itu kan lambangnya P. Rumus P itu kan V kali I. Berarti kalau kita mau cari V, berarti kalau kita mau cari V itu adalah P per I. Nah, kalau yang di setrika itu kan P-nya 250. Nah, bagi 1,25. Berarti dapat V setrika itu adalah, jadi nanti kalau dicari itu pembagiannya dapat 200 ya, 200 volt. Nah, jadi V setrika ini sama dengan V total ini ya. Nah, sama-sama dengan 200 volt. Jadi di sini nanti adalah 200 volt. Nah, sekarang kita cocokkan satu-satu ya. Jadi, pasangkan lajur kiri yang berisi alat listrik dengan lajur kanan berisi besar energi listrik yang diperlukan. Nah, energi listrik itu kan rumusnya adalah V kali I kali T. Karena di sini, atau bisa juga W itu adalah P kali T. Nah, karena kita di sini dia 1 jam ya. Nah, berarti ini bukan 1 jam ini ya sebenarnya. Ini kita ganti ya jadi 60 detik atau setengah jam ya. Kok setengah jam? Ya, enggak satu jam ya, tapi satu menit ya, 1 menit seharusnya, 1 menit. Karena kalau 1 jam nggak ada jawabannya ya, jadi kita ganti 1 menit. Nah, sekarang ya udah tinggal kita cari satu-satu aja. Berarti nggak ada hubungannya pakai arus ya. Berarti kita cari dulu yang pertama ini kulkas. W kulkas. W kulkas itu berarti P kali T. Nah, kulkas berapa? 450 kali 60 itu hasilnya adalah 2700. 2700 berarti sini ya kulkas 2700 berarti mana dia? 2700 kulkas. Kok 2700? 27.000. Ya, jadi kulkas 2 ini ya, berarti ini punya kita nggak usah kita kasih garis ya, nanti kasih garis aja sendiri ya. Nah, ini biar nggak pusing liatnya. Berarti ini punya si kulkas ya, kulkas K. Kakak kasih lambang K aja ya. Kemudian kita cari siapa lagi? Lampu. Lampu berarti P kali T. Nah, lampu itu P-nya berapa? 25. 25 kali 60. Itu sama dengan 1500. Berarti 1500. Berarti lampu yang ini ya. Ini lampu. Oke. Kemudian kita lanjut. Siapa lagi? Radio. W radio berarti P kali T.
radio berarti 40. 40 kali 60 berarti 2400. Berarti di sini ya 24 ya 40 kan. Nah, berarti sini radio. Nah, 2400. Terus W setrika, WS, P kali T. Berarti setrika itu 250 kali 60. Berarti 250 kali 60 adalah 15.000. Nah, berarti tunggu. Ini emang 15. Oh ya, ini 15.000 ya. Kebalik ya. Ini lampu 1.500 salah. Ini lampu, ini setrika. Nah, oke. Kemudian siapa lagi? Televisi. WTV. WTV P kali T. TV berarti 75. 75 kali 60. 75 kali 60 adalah 4.500. 4.500 berarti ini si TV. Oke, nanti kasih garis sendiri-sendiri aja ya. Oke, kita lanjut. Nomor 12. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar terkait peralatan listrik tersebut. Lebih dari satu. Nah, arus listrik, berarti di sini arus semua ya. Nah, kita lihat ya. Rumus daya itu kan V kali I. Nah, kalau kita mau cari I adalah P per V. Jadi, I itu sebanding dengan P. Jadi, kalau I itu besar, P-nya juga besar. Nah, kita urutkan ya, P yang terbesar itu kan dari sini. Ini yang nomor 1. Nomor 1 ini terbesar. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Ini kan P ya, P terbesar, daya terbesar. Ini nomor 5, ini nomor 6. Nah, otomatis kalau ini P-nya besar, berarti ini I-nya paling besar kan? Nah, ini paling besar I-nya. I paling besar ya. Buat arus yang paling besar. Jadi di sini katanya kita cek yang nomor 1. Arus listrik terkecil, nomor 1. Arus listrik terkecil mengalir pada kulkas. Enggak ya, kalau terkecil seharusnya pada lampu ya. Nah, berarti ini salah. Arus listrik terbesar mengalir pada lampu. Terbesar kok pada lampu? Terbesar seharusnya pada kulkas ya, karena kan I itu sebanding dengan P. Jadi salah. Arus listrik televisi lebih kecil dibandingkan radio. TV. TV lebih kecil daripada radio. TV lebih kecil. Enggak lah, seharusnya lebih besar kan? Dia arus listrik pada TV lebih kecil dibandingkan pada radio. Seharusnya radio yang lebih kecil ya. Salah nih, ya. Seharusnya radio yang lebih kecil ya. Arus listrik pada kipas angin lebih besar. Pada kipas angin, arus listrik pada kipas angin lebih besar dibandingkan lampu. Nah, ini benar ya. Ini benar. Arus listrik pada setrika lebih besar pada kipas angin ya. Ini benar. Nah, berarti jawabannya ada 2 ya. Yang ini nomor 2, 3, 4, 5. Jadi jawaban yang benar ini 1, ini 1. Oke?